dia yang ada di antara jantung hati, tempat menyembah, tempat meminta, tempat curahan hati yang damai. Hanya dia, 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 dia. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Smartlist TV, kembali lagi bersama kita di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Wah Teh Dewi, ini rasanya nyaman banget gitu, kayak lagi di hotel gitu Teh Dewi. Kursinya juga empuk banget. Kita lagi di mana nih Teh Dewi? Jadi kita itu Teh Diana dan pemirsa di rumah, alhamdulillah kita masih berada di kota Bandung. Kota yang dibuat Tuhan ketika Ia tersenyum, dan di sini juga kita tersenyum terus, iya. ya, karena keindahan dan keestetikannya ya. Estetik banget karena ini ya, wah Masya Iya. Allah. Kalau semisal nanti ya Teh Dewi, saya punya suami, rumahnya pengen kayak gini Aku juga pengen, tapi pengen suaminya dulu deh. Kalau aku mau pengen rumahnya dulu, nggak gampang, suami mah banyak. Banyak tuh punya siapa? Iya punya siapa welah. Punya orang maksudnya? Yang penting bagus gitu. Nggak boleh gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini lagi di mana sih Teh Dewi? Nah, pemirsa Smartlist TV, alhamdulillah berkat rahmat dan keberkahan bulan suci Ramadan ini, kita sudah berada di rumah salah satu keluarga Yayasan Nurul Islam, dan beliau juga adalah ketua MGMP PAI Wah, Masya Allah. tingkat Kayak rumahnya SMK di Jawa Barat. Wah, Masya Allah. Masya Kayak Allah. rumahnya gitu, indah, dan pastinya juga yang punya rumah Gak kalah indah. Iya, gak kalah indah. Iya. Dan kita langsung panggil aja. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ustadz, mungkin tadi kita memperkenalkannya kurang jelas ya Teh Ya. Dewi. Jadi alangkah baiknya perkenalan dari Bapaknya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi sudah wabarakatuh. dikenalkan. Iya, cuma kan kadang takut ada yang salah gitu Iya. ya Teh Oke, Dewi. jadi namanya tadi sudah dikenalkan, Ramdan Juniarsha, bagian dari keluarga besar Yayasan Nurul Islam, tepatnya menantu di sana gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang tinggalnya di Bandung karena mengajar di Bandung, juga beraktivitas di Kota Kembang Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Aktif sekali lah gitu ya Teh Dewi. Alhamdulillah, amanah gitu ya. Alhamdulillah. Dan katanya selain aktif menjadi ketua apa Teh Dewi? MGMP. MGMP itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI. Oh ya. Jadi di guru pun ada organisasi keguruannya namanya MGMP. Kalau di tingkat SD itu namanya KKG, Kelompok Kerja Guru. Nah, jadi kalau di siswa OSIS namanya OSIS. gitu. Oh, iya, betul. Iya ya. Nah, jadi kita alhamdulillah dipercaya untuk sama-sama berjuang di MGMP PAI SMK Provinsi Jawa Barat yang ada di Jawa Barat. Di Bandung dan seluruh teman-teman di Jawa Barat, alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, khususnya yang ada di tingkat sekolah menengah kejuruan. Masya Allah. Itu cara mengatur waktunya gimana tuh Pak Ustadz? Cara mengatur waktunya mah sama ya 24 Sama, jam. iya gitu ya. betul. Nggak lebih, nggak kurang. Lebih ke mengaturnya. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dengan bersumpah dengan banyak waktu. Wal asri demi waktu asar, wal duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wan nahar demi waktu siang. Jadi agar kita tidak menyia-nyiakan waktu itu. Manajemen waktunya ya proporsional saja. Tentunya skala prioritas ada. Iya betul. Ya, jadi mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah gitu ya. Yang wajib tentu didahulukan. Iya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sunnah sampingan, nah itu yang nomor 2. Yang mubah-mubah kayak healing kan mubah itu ya. Nah itu di nomor berapakan lah gitu ya. Tapi tetap harus ada hak kita untuk bisa refreshing, untuk bisa beristirahat. Gitu. Kayak kita sekarang
lagi healing terus ngopi gitu. Ngopi. Ngobrol perkara Islam gitu kan. Tapi sambil kita menyelam minum air ya. Nah, Iya. betul, betul. Tadi ke Aljabar nggak ke sana? Udah tadi ya. Udah tadi. Tapi insya Allah kesana lagi Meren. Soalnya Alhamdulillah. candu indah, Masya Allah ya. Masya Allah. Insya Allah nanti kalau Insya yang Allah. belum ke sana teman-teman di Aljabar itu nanti ada Museum Rasulullah, belum masuk ya tadi ya. Belum. Nah, nanti masuk ke sana, keren luar biasa. Itu bukannya sudah buka ya? Sudah buka katanya daftarnya itu di online melalui Sapa Jabar. Jadi nanti kita bisa masuk, bagaimana kita bisa melihat museum yang kekinian lah bagi anak milenial, cocok sekali itu. Cocok sekali. Keren, bukan Untuk harus. siapapun cocok lah gitu. Oh, untuk siapapun Kemarin cocok. sempat lihat sedikit-sedikit, Di Instagram. emang bener indah banget ya. Jadi pengen banget lah Karena kesana gitu. udah viral Udah ya viral. Oh, udah di viral. sosmed. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan katanya ada tim dawai gitu. Tim dawai. Selain ngajar, alhamdulillah kami juga membentuk satu kelompok dakwah namanya dakwah. Jadi dakwah itu dakwah dan wayang. Dakwah dan wayang itu dakwah dikolaborasikan dengan kesenian wayang golek. Jadi saya Ustadz, ada anak didik yang sekarang sudah jadi alumni ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia, dia dalang. Kita kolaborasikan, kemudian ada home band-nya, ada pemain musiknya. Jadi ketika tampil dakwah itu, kita satu grup. Jadi bentuknya tidak monolog, tapi dialog dengan dalangnya, dengan wayangnya, ya wayang cepot, yang sering memberikan jok-jok segar. Iya, iya. Nah, kemudian ada lagu-lagu religinya yang tentu diiringi dengan home band. Alhamdulillah. Masya Allah banget, kreatif banget jadinya Iya. perpaduannya gitu. Sekarang kan Masya harus Allah. kreatif, Atu. Iya betul Ya. betul, supaya Nah, bisa dinikmati siapapun gitu. Iya. Jadi dakwah itu harus sesuai dengan kondisi zaman, Iya. termasuk di dunia pendidikan. Kata Rasul kan, maaf ya kalau salah, ini ada ungkapan, didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zaman mereka, bukan sesuai dengan zamanmu. Gitu. Iya. Kalau hari ini anak-anaknya milenial, anak-anaknya melek teknologi, maka mendidik anak juga harus mengenal teknologi. Gitu. Menyesuaikan. Menyesuaikan. kondisinya. Gitu. Kita mau ngopi apa nih, Teh Dewi? Tapi sebelumnya Pak Ustadz tahu nggak ngopi itu apa? Ngopi ABC, ABG ini. Kita beda bukan Teh Dewi. Ngopi Ya. di sini ngobrol perkara Islam. Islam. Oh, jadi singkatan. Singkatan ya. Jadi bukan diisi dengan ABC, kopi hitam bukan ya. Bukan. Insya Allah Apalagi dengan- ABG ya. Iya. Insya Allah dengan ilmu lah gitu. Ilmu, insya Allah. Jadi ngobrol perkara Islam. Islam. Keren, keren, keren. Tentang apa Teh Dewi? Tentang landasan teori saum dan pembatalan puasa. Tentang landasan teori saum. Iya. Ya. Saum yang mana dulu nih? Saum kan banyak. Ada saum Ramadan, ada saum sunnah, ada saum yang mana nih? Saum Ramadan, Karena karena kebetulan kita lagi bulan ada suci ya, Ramadan. di bulan Ramadan. Jadi ketika kita beragama dan mengamalkan ajaran agama, alangkah indahnya kita tahu dasar hukumnya. Jangan sampai kita beragama sudah tidak tahu dasar hukum, menyalahkan orang yang mengamalkan. Berbeda, menyalahkan, padahal kita pun tidak tahu Tidak dasarnya tahu. apa gitu. Maka alangkah lebih indah bagi sahabat-sahabat yang hari ini puasa, hari ini sholat, atau hari ini menjalankan ritual agama yang lainnya, kita tahu dasar hukumnya. Dasar hukum atau sumber utamanya itu ada di Quran dan hadis. Tentu kalau di bulan Ramadan ini kita diwajibkan puasa, itu dasarnya diantaranya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi telah diwajibkan dari saat itu puasa Ramadan menjadi wajib bagi kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kita? Orang sebelum kita siapa? Ada nggak umat sebelum umat Nabi Muhammad? Nabi Adam. Oh iya, Nabi Adam. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, Iya. ya, Nabi Musa, kan itu umat-umat sebelum kita. Iya. Jadi puasa ini adalah ibadah yang bukan ibadah baru. Sama seperti sholat. Sholat ini apakah ibadah baru hanya untuk umat Nabi Muhammad? Bukan. Enggak, umat terdahulu pun sama diperintahkan untuk sholat. Sholat. Sedikit ya tentang sholat ini. Rasulullah diisrokan dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid itu tempat apa? Tempat sholat. Iya. Rasul diisrokan dari tempat sholat ke tempat sholat. Sholat. Kemudian Rasul dimi'rajkan. Ketika dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha dapat perintah sholat. Kok perintah sholatnya ketika mi'raj tapi tempat sholatnya udah ada Sudah duluan? ada. Iya.
Kenapa tempat sholatnya sudah ada, sementara perintah sholatnya ada ketika Mi'raj? Itu artinya, sebelum di Mi'rajkan mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu, ini masjidnya sudah ada, artinya perintah sholat sebelum yang 5 waktu itu udah ada. Udah ada. Nabi Ibrahim sholat nggak? Sholat. Nabi Ibrahim kan berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku yang mendirikan sholat. Artinya Nabi Ibrahim sholat. Anaknya Nabi Ismail juga sholat. Nah, kita umat Nabi Muhammad sholat. Sama seperti puasa. Jadi puasa ini adalah kewajiban yang sudah lama Allah wajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Artinya, saking pentingnya puasa dari dulu pun sudah diwajibkan. Gitu. Itu landasan diantaranya kewajiban puasa di Ramadan. Nah, tapi ada nggak orang yang tidak wajib untuk berpuasa? Kalau berdasarkan ayat tadi kan yang wajib berpuasa itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kan, orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ada nggak orang yang tidak wajib berpuasa? Yang tidak wajib berpuasa, tapi dia beriman ya? Ya, beriman. Beriman, dia seorang muslim, tidak kena hukum taklif, ada. Itu berdasarkan hadis Nabi, Rufi al-Qalam an Salasin. Jadi diangkatnya pena atau kolam itu tinta, pulpen ya gitu ya, dari 3 golongan. Jadi 3 golongan ini dia mau puasa mau tidak, dia tidak dicatat di buku catatan amal. Dia tidak kena hukum gitu. Siapa yang 3 orang itu? 1, as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai dia dewasa. Jadi bagi anak kecil dia tidak wajib berpuasa. Terus ada nggak anak kecil yang berpuasa? Ada. Dia TK masih berpuasa. Belajar. SD berpuasa. Nah, itu sebagai bentuk tarbiyah pendidikan bagi anak. Sampai kapan anak kecil tidak diwajibkan berpuasa? Hatta yablugha, sampai dia balik. Makanya yang wajib berpuasa itu dia beriman, balik. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah balik belum? Sudah. Apa cirinya balik gitu? Haid. Bagi siapa haid? Bagi perempuan. Bagi perempuan. Iya. Jadi cirinya balik itu tergantung. Iya. Tergantung dilihat dari usia atau dilihat dari ciri alami. Ya, dan laki-laki perempuan berbeda. Kalau dilihat dari usia, laki-laki itu 15 tahun disebut balik. Kalau dilihat dari usia, perempuan itu 9 tahun. Jadi perempuan lebih cepat baliknya. Nah, kalau dilihat dari proses alami, laki-laki itu kalau istilah dulu sudah mimpi basah ya. Nah, itu disebut balik. Kalau perempuan sudah keluar darah haid, itu sudah balik gitu. Jadi usia SMK mah kayaknya udah balik semuanya kan. Nah, jadi dia haid, dia sudah mimpi basah, usianya sudah cukup, maka dia wajib puasa. Yang kedua, siapa yang boleh tidak berpuasa atau diangkat pena? Yang kedua adalah orang gila. Hatta dia sembuh sampai dia sadar. Jadi orang gila sampai dia sadar, selama gila dia tidak wajib puasa. Terus yang selanjutnya, orang yang tidur. Orang yang tidur tidak kena hukum. Misalkan sekarang Isya, ya, tidur, bangun-bangun lagi subuh, tapi hari esoknya gitu. Jadi siangnya tidur, malamnya tidur, bangunnya subuh gitu. Siapa itu? Misalkan. Maka sholatnya menjadi tidak wajib ketika dia tidur. Puasanya menjadi tidak wajib ketika dia tidur. Hanya kalau dia bangun, tentu yang tadi kelewat sholat-sholat itu langsung sholat ketika dia sadar gitu. Kalau tidurnya sengaja dilamain gitu gimana? Nah, itu mah kebiasaan. Berarti dia menyengaja untuk menghindari taklif hukum. Misalkan, saya nggak mau sholat Isya, saya setengah 7, nah kita bangun-bangun subuh, Pak. Nah, itu mah kebiasaan berarti gitu mah ya. Jadi menyengaja menghindari taklif hukum. Gitu. Agama ini mudah, tapi jangan coba-coba mencari-cari celah betul. untuk memanipulasi supaya terhindar dari taklif hukum itu. Tidak membenarkan yang salah gitu. Nah, jadi tidak boleh membenarkan sesuatu yang salah. Kemudian siapa lagi? Orang yang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar, anak kecil sampai dia balik. Nah, ini dia orang balik, dia orang yang sadar bangun, kemudian dia orang tidak gila, maka dia wajib berpuasa. Maka bagi sahabat-sahabat sebenarnya kalau tidak mau puasa, pilih 3. Salah satu dari itu. Mau jadi orang tidur selama-lamanya, orang gila tidak pernah sadar, atau anak kecil nggak pernah balik-balik gitu. Yang 3 ini nggak kena hukum. Kalau milih yang anak kecil mungkin pasti terus tumbuh nggak bisa kembali lagi. Nah, kalau tidur pasti bangun kan selama hidup. Kalau tidak puasa, kalau tidak puasa berarti gila dia gitu ya. Betul. Jadi dipertanyakan kesadaran akalnya gitu. Kemudian siapa lagi coba yang boleh tidak berpuasa? Yang boleh tidak berpuasa di dalam Al-Qur'an masih surat Al-Baqarah ayat lanjutannya adalah wa in kuntum maradha aw ala safarin. Orang yang sakit itu boleh berbuka.
Pertanyaannya sakit yang bagaimana? Kalau sakit hati kumaha eta? Aduh, Ustaz aku sakit hati, boleh nggak aku buka? nggak asal nggak nyambung gitu. Iya. Tiba-tiba ada teman-teman kita sedang ngarariung, padahal sedang bulan puasa ya, ngumpul-ngumpul, dia makan aja. Ketika makan ditanya, kenapa kamu buka? Aku sakit Ustaz. Sakit apa? Aratel. Coba ayat atel eta masuk nggak yang mengharamkan apa yang membolehkan buka puasa itu? Jadi sakit yang boleh kita berbuka itu adalah sakit yang kalau berpuasa maka penyakitnya akan bertambah. Jadi kalau puasa penyakitnya akan bertambah. Siapa yang tahu penyakitnya akan bertambah? Dokter. Makanya kalau ingin tahu kita boleh buka atau tidak, tanya aja ke dokter. Dokter, kalau saya puasa gimana? Kata dokter jangan. Nah, ketika kata dokter ada rekomendasi jangan, sudah berarti dia boleh berbuka. Ustaz, kalau saya ke dokter kan timbang panas, timbang batuk, mata kor tuh. Kumaha tuh? Ya rasakan aja oleh diri. Duh, saya puasa ini nambah leles, nambah payah gitu. Udah, buka aja nggak apa-apa. Ijtihad sendiri aja. Daripada mengeluh terus-terusan gitu lah ya. Ya, daripada mengeluh, kemudian tiba-tiba pingsan kan semakin Repot, madorot nantinya Iya. gitu. Justru nanti kedepannya kan sholat jadi tidak bisa, ibadah lain tidak bisa gitu. Jadi boleh berbuka. Siapa lagi? Wa in kuntum maradha aw ala safarin. Orang yang sedang di perjalanan. Di perjalanan. Ustaz, tiba-tiba di angkot teman saya, dia berbuka minum. Di mana? Ya di angkot dari ke sekolah gitu. Dia minum. Kenapa kamu minum? Saya kan sedang safar, saya kan sedang di perjalanan. Padahal nanti Ciranjang kan nulis gitu. Dewi atau Enggak. Eta kumaha tah perjalanan yang bagaimana? Perjalanan yang bukan maksiat, perjalanan yang boleh kita mengkosor sholat. Berapa kilo? Kurang lebih 85 km. Jadi 85 km, ya di Cianjur, Jakarta kan adalah bolak-balik Makomo kan, 85 kilo. Kita kepayahan, boleh berbuka. Tapi puasa lebih utama. Kalau kamu kuat puasa lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, boleh berbuka. Terus cara menggantinya bagaimana? Mengkodo. Wa in kuntum maradha aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Cara menggantinya adalah diqadha di waktu yang lain. Jadi setelah selesai Ramadan silakan qadha. Kalau di perjalanan dan sakit. Terus siapa lagi yang boleh berbuka atau tidak diwajibkan berpuasa? Ya dia boleh berbuka. Iya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi orang-orang yang tidak kuat secara syarat. Siapa yang tidak kuat secara syarat? Satu diantaranya adalah orang tua yang sudah sepuh. Usianya sudah 70 tahun, sudah uzur, sakit-sakitan. Dia tidak kuat berpuasa, maka boleh berbuka. Dia tidak kuat secara syarat. Kemudian cara menggantinya bagaimana? Ustaz qadha. Jangankan di luar Ramadan, di Ramadan dia kan nggak kuat. Nah makanya bagi orang tua yang sudah sepuh, lanjut usia, maka dia boleh untuk membayarkan fidyah. Jadi fidyah fa fidyatum. Jadi wa alladzina yutiqunahu fa fidyatum ta'amu miskin. Jadi dia memberi makan kepada orang miskin satu hari kurang lebih kalau dilakar ke liter, ditakar ke kilo beras 1,5 kilogram. Dia bayar tuh fidyahnya. Kira-kira bisa nggak diuangkan? Jangankan fidyah ya. Untuk zakat fitrah saja kan sekarang mah pakai uang. Makanya itu ada beberapa mazhab yang mengatakan kalau menjaga makan, kalau dulu kan bukan beras, gandum. Tapi karena yang ditimbang itu adalah makanan pokok, maka timbangan gandum itu disesuaikan dengan makanan pokok orang Indonesia apa? Beras. Ya. Tapi kesininya berkembang katanya boleh dengan uang. Dan ada yang lebih hati-hati. Misalkan kita mau zakat fitrah nih ke masjid, bawa beras mah berat, nyanak artos we, tasi panitia bazna teh ngincalang beas didinya. Jadi kita beli beras dulu ke panitia, berasnya sudah kita terima, lalu kita berikan lagi. Jadi yang dizakatkan nama tetap apa? Beras. Padahal kita ngasih uang dulu kan, tapi uangnya diberikan beras heula gitu. Intinya sama-sama aja. Tapi kan supaya lebih hati-hati bahwa yang dizakatkan itu adalah makanan pokoknya gitu. Kemudian siapa lagi yang boleh berbuka? Orang-orang yang tidak kuat tadi, orang tua yang sudah lanjut usia, dia nggak usah membayar dengan qadha tapi dengan fidyah. Nah yang boleh fidyah pun diantaranya adalah orang yang sakit, kemudian dia sakitnya parah sampai meninggal dunia, jadi tersembuh-sembuh. Maka fafidyah tuh, maka dia tidak usah qadha kan rekodoan kumaha kan terus meninggal dunia gitu. Dia berkodoan di alam kubur. Baru-baru mau kodok bener di alam kubur. Ditanya. Nah,
dia cukup dengan fidyah saja. Kemudian siapa lagi yang disebutkan orang yang tidak mampu? Ibu hamil, ibu-ibu yang menyusui, nah itu boleh tidak berpuasa. Tapi cara membayarnya beda nanti. Kalau dia ibu hamil atau menyusui ini takut karena anaknya, atau takut karena dirinya, atau takut karena keduanya. Misalkan, kenapa ibu buka? Saya takut anak saya kekurangan ASI. Sementara dirinya kuat berpuasa. Jadi hanya yang ditakutkan anaknya saja. Kalau anaknya saja tidak melibatkan dirinya, maka cara membayarnya itu adalah dia harus qadha dan fidyah. Double. Ya kalau yang ditakutkan hanya anaknya saja. Tapi kalau yang ditakutkan ini misalkan hanya dirinya saja, misalkan anak saya sebenarnya bisa pakai SGM, bisa pakai susu formula, tapi takut diri saya akan ngedrop, misalkan karena udah sesar atau payah melahirkan, maka yang ditakutkan dirinya, maka dia cukup mengqadha. Atau yang ditakutkan dirinya dan anaknya. Jadi kalau melibatkan diri, dia cukup qadha. Iya. Tapi kalau tidak melibatkan diri, ketakutannya hanya anak saja, dia wajib qadha dan fidyah gitu. Terus yang terakhir, yang boleh tidak berpuasa, bahkan bukan boleh, harus tidak berpuasa ini mah. Siapa? Ini nggak boleh puasa. Perempuan yang sedang haid dan nifas, gitu ya. Jadi yang sedang haid dan nifas nggak boleh berpuasa, itu bonus dari Allah. Dan itu mah tetap kudu diqadha. Kalau sholat gimana? Misalkan Teteh di bulan Ramadan ini dapat haid, sholat nggak? Enggak. Puasa nggak? Tidak. Enggak. Kalau sholatnya diqadha nggak? Tidak. Enggak. Kalau puasa? Puasa diqadha. Puasa mah diqadha. Tapi kalau sholat? Enggak diqadha. Itu Kebayangnya kalau sholatnya diqadha. 7 hari atau kali 5 Iya, sabaraha cuma aduh. 75 kali sholat gitu. Nah ini ada hadis dari Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, aku diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat gitu. Jadi ini kemurahan dari Allah. Masya Allah. Jadi itu mudah-mudahan jadi bekal kita supaya pancag dalam menjalankan ibadah puasa. Islam itu sangat lentur sekali, jadi tidak memberatkan. Ternyata ada boleh orang-orang yang dia sampai meninggalkan puasa gitu. Kalau memang dia sakit di perjalanan, atau karena memang dia tidak mampu secara syar'i. Sholat pun kan ada ya, orang tidak bisa sholat nih karena di perjalanan. Allah kasih keringanan, rukhsah. Namanya bisa jama, bisa kosor gitu. Jadi ada keringanan-keringanan dalam beribadah. Berarti Islam itu mudah dan indah lah gitu ya. Islam itu mudah. Jadi dalam mengajarkan Islam itu jangan mempersulit. Kata Rasul apa? Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Berikan mereka kabar gembira. Jadi kalau mengajak orang itu jangan ditakut-takuti. Apa tuh contohnya tuh? Contoh ditakut-takuti, mas-mas neraka, mas-mas neraka, kafir, Azab, gitu. neraka, azab. Orang jadi takut nanti masuk Islam. Iya. Gitu ya. Jadi basyiru, berikan mereka kabar gembira. Keindahan. Bahwa Islam itu indah, menjalankannya mudah. Islam itu kebutuhan kita, dia adalah jalan kehidupan kita. Yang menjalankannya mudah gitu. Allah memberikan keringanan-keringanan gitu. Karena memang nyatanya juga Islam itu memang sudah indah gitu. Iya. Islam itu sangat indah. Dari katanya saja kan selamat, damai, gitu indah. Gitu. Jadi kalau hari ini ada orang yang mencap Islam teroris, bukan Islamnya yang teroris, bisa jadi orangnya yang teroris. Makanya ada yang mengatakan begini ya, saya manusia, saya orang yang tidak sempurna. Islam itu agama yang sempurna. Islam itu sempurna, saya tidak sempurna. Kalau kamu melihat ada yang salah, itu yang salah diri saya. Jadi bukan Islamnya, karena Islam sempurna, sementara diri saya Tidak tidak sempurna. sempurna. Gitu. Kadang-kadang Islamnya di langit, Muslimnya di bumi gitu. Baina sama iwa sumuri gitu. Antara langit dan sumur gitu. Islamnya agama yang sangat mulia, tapi perilaku Muslimnya dia tidak sesuai dengan ajaran Islamnya. Padahal Islam sangat menjaga supaya manusia itu indah. Gitu. Seperti puasa. Puasa ini mengajarkan manusia untuk hidup indah. Pernah lihat kupu-kupu? Pernah. Asalnya apa? Ulat. Ulat itu dia berpuasa. Kemudian ngabulan maneh, puasa jadi panas, ngabulan maneh jadi kepompong, berubah nggak jadi kupu-kupu yang indah. Jangan seperti puasa ular. Ular juga berpuasa untuk mendapatkan bisa yang begitu tajam, bisa yang mematikan, dia berpuasa. Tapi ular mah setelah berpuasa dia memang dapat bisa, tapi cuma ganti kulit saja. Jadi selesai Ramadan ini jangan hanya ganti casing baju baru saja. Laisal id liman labisal jadid.
Idul Fitri itu bukan untuk yang berpakaian baru, walakinal id liman ta'atuhu tazid. Tapi Idul Fitri itu untuk yang ketaatannya makin bertambah. Seperti tadi, ulat jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Asalnya ulat ditakuti, tapi berubah. Jadi kalau istilah Ustazah Emma kan, dulu aku edan, sekarang ada. Aduh. Dulu maksiat, sekarang taat. Dulu haram jadah, sekarang di atas sajadah. Aduh. Dulu padahal ada perempuan memikat, keberikan coklat, keberi dia kebawa ke Alfamart, keberi dia coklat. Sekarang kalau ada akad memikat, kubawa ke jalan syariat, kuberi dia seperangkat alat sholat. Jadi sudah syariat lah gitu ya. Masya Allah. Jadi setelah Ramadan ini harus tambah indah. Nah, alhamdulillah ngopi Ramadan kali ini kita cukupkan karena Masya Allah banget ya Teh Dewi. Sudah jelas insya Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Iya, tentu. Nah, dan karena kita juga mau keliling Bandung lagi ya Teh Dewi, Iya. jadi kita cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dewi, kita kedatangan siapa nih? Kali Ini tamu dari mana nih? Aduh, wajah-wajah alumni tahun berapa gitu ya? Apakah terlihat tua? Aduh. Oke kan, jadi kali ini ya buat kalian semua kita akan mengadakan acara apa? Acara bumerang. Buka bersama meraih kemenangan. Wow. Kalau acara itu di tanggal berapa kan? Kita akan mengadakan acara bumerang ini pada tanggal 17 April 2000. Apa? Tanggal 15 April 2023. Di mana tuh? Dimana kan? Di lapangan Bukan Bersama Pemuda. Ya, jadi buat kalian semua, buat para alumni, jangan lupa dapatkan sekian dari kami, sampai jumpa di tanggal 15 April 2023. Nah, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aromanya khas, rasanya mantap. Kita terawang rahasianya. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah.